Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, Mas Ivan. Perkenalkan saya Anissa Priyati, saya mahasiswa S3 Lincoln University College dari Malaysia. Sebelumnya 2 minggu yang lalu saya sudah melakukan perizinan untuk melakukan wawancara dengan Mas Ivan. Apakah Mas Ivan bersedia untuk diwawancarai pada pagi hari ini? Ya, saya bersedia. Baik. Pertama-tama untuk penelitian wawancara in-depth interview ini kurang lebih akan berlangsung 15 sampai 30 menitan seperti itu. Dan juga karena keterbatasan penelitian, maka memudahkan untuk penelitian kita akan melakukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Baik, apakah bisa kita mulai, Mas Baik, Ivan? bisa. Baik. Sebelumnya saya izin tanya dulu, Mas Ivan di RSUD Siti Fatimah ini sudah berapa lama ya menjadi seorang IT? Ya, kalau dari RSUD Siti Fatimah ini dari tahun 2021, kurang lebih sudah hampir 5 tahun di RSUD Siti Fatimah ini. Baik. Sebelumnya Mas Ivan, saya izin mulai ke tema penelitian saya ya. Dari yang pertama ini pemahaman Mas Ivan terkait sebagai seorang IT tentang e-commerce. Nah, di penelitian saya ini saya membahas terkait e-commerce yang penjualan obat-obat herbal ilegal seperti itu, yang belakangan ini sangat banyak. Kita definisikan bersama dulu, yaitu misalkan ada yang menjual obat-obatan di beberapa e-commerce yang terkenal di Indonesia, dan perspektifnya Mas Ivan itu seperti apa dengan adanya tren dan isu kaitan dengan penjualan obat secara ilegal seperti ini? Baik, ini langsung saya jawab saja terkait obat-obatan ilegal yang ada di e-commerce ini. Pertama, kita lihat dulu dari sisi e-commerce-nya ini. E-commerce ini kan sebagai wadah terkait penjualan obat-obatan ini. Yang paling utama itu karena ini dijualnya sifatnya digital, maka saya akan menjabarkan dari perspektifnya IT untuk melihat bagaimana sih tren ini. Ya, pertama itu e-commerce itu harus bertindak tegas, terutama terkait dengan akun-akun yang mereka buat, mulai dari akun penjualan yang sudah daftar, misalnya di salah satu brand e-commerce di Indonesia, misalnya di Shopee atau di Tokopedia. Dia harus tegas nih terhadap akun-akun ini. Apakah akun-akun yang menjual obat-obatan ini sudah tersertifikasi BPOM sebagai wadah yang melakukan verifikasi atau validasi terkait obat-obatan tersebut. Nah, kalau sudah ada surat mungkin dari BPOM, maka bolehlah dari akun-akun ini melakukan penjualan obat-obatan, sehingga tren kita ini obat-obatan ilegal itu bukan hanya obat-obatan yang bersifat seperti narkoba, psikotropika misalnya. Terkait ilegal ini ya obat resmi yang dijual oleh akun tidak resmi pun menjadi ilegal. Contoh misalnya ada dari perusahaan apa, Kimia Farma. Ternyata ada juga akun bodong yang menjual obat-obatan kimia farma dengan ini dan di ACC oleh e-commerce, itu kan jadi obat-obatan ilegal. Nah, ini yang tidak bagus. Seharusnya ini dari e-commerce bertindak tegas terhadap akun-akun ini. Apabila dilakukan pembuatan akun untuk penjualan, mereka harus menyertakan bukti yang validasinya kuat sebagai penjual obat yang memang resmi, seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pendapat Mas Ivan, kenapa sih masyarakat kita ini suka banget menggunakan e-commerce untuk membeli misalkan obat-obat itu? Menurut perspektif seorang IT melihat digitalisasi saat ini. Ya, terkait kenapa masyarakat suka itu pertama mudah dibeli. Kita tahu aturan di Indonesia itu apabila pembelian obat-obat yang sifatnya ilegal atau obat-obat termasuk golongan keras, itu biasanya harus dilakukan dengan resep dokter. Resep dokter ini apabila dilakukan pembelian oleh orang yang memang
dengan niat tidak baik, istilahnya itu pembeliannya dengan sengaja, maka dia tidak mendapatkan surat dokter ini. Ini yang menjadi sulit ketika dilakukan pembelian offline. Ketika ada akun yang menjual produk, katakanlah obat yang dia cari, dan itu tidak perlu menyertakan eh, bukti resep dokter, maka dia akan membeli dari situ. Sehingga kemudahan itu awal dari penjualan ini menjadi tren yang tinggi, seperti itu sih. Baik. Dari perspektifnya Mas Ipan, pengalamannya Mas Ipan sendiri pernah nggak melihat yang Mas sebutkan tadi, misalkan akun-akun tertentu yang memang ada menjual produk-produk yang tidak resmi, dari pengalamannya Mas Ivan sendiri? Kalau dari pengalaman sih banyak ya. Kalau di akun-akun e-commerce itu, mereka banyak yang menjual obat-obat ilegal. Lebih ke apa ya? Akun itu dia reseller obat-obatan itu. Namun tidak tervalidasi dari e-commerce, sehingga terlihat dari e-commerce dia tidak merasa nih, pemilik yang perusahaannya dia tidak merasa ini kami menjual dari orang lain, tidak seperti itu. Makanya kalau kita cari di e-commerce itu banyak, nggak hanya obat-obatan, bahkan kalau dari sisi kami sebagai IT itu sudah banyak tuh aplikasi-aplikasi yang sifatnya bajakan dijual juga oleh orang-orang, kan itu kan sama saja. Baik, kita lanjut ke tema selanjutnya tentang perspektif kepakaran Mas Ivan sebagai IT dalam memonitoring dan risk. Nah, menurut Mas Ivan sendiri, selama Mas Ivan tinggal di Indonesia, terutama di Indonesia, gimana sih sistem digital kita ini terhadap obat-obatan seperti ini? Menurut perspektif IT, apakah sudah kebablasan atau misalkan masih banyak yang unregulated, maksudnya tidak terpantau pemerintah, atau bagaimana dari perspektif IT? Ya, kalau dari perspektif IT, dari pendapat saya ya, terkait regulasi dan kebutuhan yang ada di sekarang ini, penjualan obat itu sebenarnya regulasinya udah ada dan udah kuat sebenarnya untuk memfasilitasi agar tidak terjadinya penjualan-penjualan ilegal ini. Namun dari sisi e-commerce sudah melakukan ini, dan dari sisi user itu selalu ada cara untuk membuat itu, dengan katakanlah dia mengakali atau dia bersifat curang, dia bisa saja menggunakan data palsu yang diupload, karena kan sistem itu sifatnya tidak selalu dimonitoring oleh user. Kadang sistem itu dibuat terverifikasi otomatis dengan adanya surat dan terverifikasi by robot, mungkin dari sistem yang sudah canggih itu terverifikasi otomatis. Makanya kadang celah-celah seperti ini harus ditanggulangi dari e-commerce, karena e-commerce sendiri kan dia punya punya tanggung jawab besar terkait obat-obatan yang atau akun-akun yang menjual barang di mereka punya tanggung jawab di situ, meskipun secara tidak langsung ya itu bukan dari e-commerce-nya yang menjual, tapi kan orang-orang ini menjual dari wadah yang mereka jual, seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, dari secara teknikal ya, Mas Ivan, apa tantangan kita, terutama di bagian IT di Indonesia ini, untuk bisa mendeteksi atau membuang dari beberapa akun-akun atau memilah-memilah seperti itu, apakah bisa atau tidak kalau dari perspektif IT? Ya, kalau dari perspektif IT itu harus ada koordinasi dan kerjasama ya yang kuat, terutama dengan BPOM, karena ini kan case-nya adalah obat-obatan. BPOM sebagai pengawas di Indonesia, dia harus lebih kuat untuk memangkas itu kan. Dari e-commerce itu bisa melakukan verifikasi ulang terkait akun-akun yang menjual obat-obatan dengan skema, mungkin ketika verifikasi dia dilakukan verifikasi langsung, mungkin via Zoom. Kalau kita lihat di banking itu kan, kalau kita buat akun banking mandiri via online misalnya, itu kan kita harus video call sama tim bankingnya kan, biar terjadi
data itu nggak palsu seperti itu sih. Verifikasi begitu ya Pak ya. Iya. Ya. Baik, selanjutnya bisa nggak kalau dari perspektif IT kita itu melihat algoritma atau otomatis bisa kita cut seperti nggak bisa ya? Atau bisa seperti itu menurut Mas Ivan untuk mencegah supaya tidak ada lagi pedagang-pedagang yang menjual obat-obatan secara ilegal? Baik, kalau itu sih harusnya bisa ya, tapi kita harus validasinya tidak via eh, gambar atau ini, harus divalidasi dengan link misalnya. Contoh, eh, dia harus menyertakan link izin mereka di OSS atau dia harus menyertakan link dia sudah terverifikasi di POM, sehingga ketika link itu terkoneksi dan itu berhasil, artinya dia memang menjual secara resmi. Seperti itu sih kalau by system, algoritmanya seperti itu. Jadi sistem membaca dan user dari sistem akan memvalidasi, oh ini ada linknya. Ketika linknya ini berhasil terkonek, ternyata ke di POM misalnya, dan di POM verifikasi bahwasanya ini obat-obatan sudah dilakukan uji coba, dan dengan sistem Indonesia kan sekarang ada OSS kan, sistem yang terintegrasi terkait perizinan, perizinannya sudah benar, ya itu nggak apa-apa sih, harusnya bisa itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut perspektif Mas Ivan, bisa nggak kalau IT ini berkolaborasi dengan keperawatan ya, kebetulan di ilmu keperawatan, untuk membuat sebuah edukasi melalui platform-platform tertentu? Dari perspektifnya Mas Ivan, bisa nggak? Kalau dari sisi IT sih bisa, tapi lebih tepatnya bukan dari sisi IT yang sebagaimana, tapi kita harus memanfaatkan digital. Seperti itu. Contoh nih misalnya dari keperawatan, dia harus membuat parodi-parodi, kan lagi tren nih di TikTok. Obat atas nama ini, checklist obat nama ini bukan, seperti itu. Itu kan kalau kita share ke digital seperti platform IG, TikTok, itu kan bisa tuh dijadikan untuk kedepannya. Kalau menurut saya mengangkat yang tadi ya, yang digital tadi. Kalau menurut perspektif Mas Ivan, kalau misalkan seperti website, video, atau e-modul yang bisa didownload masyarakat, bagaimana dari perspektifnya? Ya, kalau dari website atau video itu sebenarnya sah-sah saja. Namun melihat dari kebiasaan masyarakat, itu biasanya banyak yang menggunakan platform sosial media. Setidaknya jadi lebih lebih mudah untuk diterima masyarakat, karena kan kalau dia harus e-modul atau ini, dia harus akses e-modulnya, dia perlu tahu link e-modulnya untuk mengakses tersebut. Sah-sah saja kalau mau dibuat atau mau di-create. Tapi kalau untuk media, untuk menyampaikan bahwasanya ini baik, ini tidak baik, engagementnya itu kalau menurut saya itu jauh lebih cepat tercapai kalau via sosial media, seperti itu. Artinya bisa kita linkkan dengan seperti platform YouTube atau yang lain-lain. Ya, Oke, tema selanjutnya untuk perspektif perannya perawat ya, tapi dari perspektifnya IT. Pendapat Mas Ivan, misalkan bisa nggak di ilmu keperawatan ini mau membuat kepercayaan masyarakat terhadap bahaya obat herbal ilegal yang dijual secara online, tapi menggunakan digital tadi dari perspektifnya. Misalkan tadi kan sempat kita bahas, bisa dikembangkan melalui media sosial. Boleh tidak ada batasan tidak dari IT sendiri? Oh, kalau dari IT sih tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Namun dari platform-platform tersebut biasanya sudah membatasi terkait edukasi sifatnya obat-obatan terlarang atau obat-obatan yang memang tidak dilakukan di bawah umur. Contoh nih, kalau misalnya di YouTube kita itu kalau mau posting video, bisa tuh kita setting ini videonya bisa tampil untuk di range umur berapa, seperti itu. Nah, kalau dari saya sih seperti itu. Ada batasan usianya ya, seperti itu. Baik. Menurut Mas Ivan, kalau digital edukasi dengan digital seperti ini
itu efektif nggak? Bisa tersampaikan tidak ke masyarakat? Kalau dari perspektif saya terkait edukasi melalui video itu sebenarnya jauh lebih efektif ketimbang dari media tulis seperti website atau apa. Karena mayoritas yang saya tangkap masyarakat di sekitaran atau di Indonesia ini lebih suka melihat dan mendengar ketimbang dia harus membaca. Seperti itu. Karena kan sifat dari membaca itu kan kalau dia sudah lihat teks panjang, dia sudah keluar duluan tuh, aduh males banget nih bacanya. Tapi kalau dari video dia tidak sengaja tertonton, mungkin dia melihat yang mengedukasinya, oh kenal nih saya dengan orang yang mengedukasi, dia mungkin tonton walaupun dia tidak suka. Itu sih kenapa dia menjadi lebih efektif menurut saya. Artinya menurut perspektif Mas Ivan, perlu ada influencer atau seperti apa seperti itu? Kalau untuk kegiatan yang bersifat nasional, untuk seperti kegiatan kemarin COVID yang kita harus memang menggunakan influencer. Tapi kalau misalnya untuk sifatnya edukasi, ya kita harus share terus-menerus karena kan yang penting apa yang kita sampaikan itu tersampaikan ke masyarakat. Terkait keperluan influencer kan ya karena dia punya fanbase-nya besar aja, jadi lebih cepat. Baik. Untuk tema selanjutnya, digital ethics and public awareness, pendapat Mas Ivan tentang bagaimana cara masyarakat kita dalam penggunaan sosial media termasuk e-commerce itu seperti apa? Animonya itu seperti apa? Dari perspektif IT ya, melihat pasaran orang-orang dalam penggunaan e-commerce marketplace. Ya, betul. Terkait marketplace ini kan memang sudah tahu tuh masyarakat ini tidak suka sebenarnya untuk mengakses langsung ke Tokopedia, misalnya ke Shopee. Dia tuh agak kesulitan karena memang orang kalau mau mengakses e-commerce artinya dia ada kebutuhan yang mau dibeli. Makanya mereka itu melihat dari keadaan sekarang dengan banyaknya rentang waktu orang mengakses sosial media, makanya dia harus kerjasama dengan pihak platform sosial media. Seperti kita ketahui, Tokopedia sudah kerjasama dengan TikTok. Itu artinya kan dia secara tidak langsung memasang e-commerce mereka di platform TikTok yang memang orang-orang tiap hari nge-scrollin TikTok. Karena tidak sengaja dia kelihatan tuh produk tertentu. Tapi kalau orang yang memang mau cari produk tertentu, dia pasti akses tuh ke e-commerce-nya. Makanya dari animo yang tinggi terhadap sosial media ini, makanya e-commerce itu kejar-kejaran tuh, ngajak kerjasama dengan platform-platform yang bagus seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut perspektif Mas Ivan, masyarakat Indonesia ini dari IT ya, dari IT perspektif, mereka tuh aware nggak sih terhadap atau menganalisis dulu nggak sih kebiasaan-kebiasaan mereka tuh, misalkan, oh platform ini kayaknya kurang dipercaya deh, atau marketplace ini atau e-commerce ini kurang deh kayak gitu. Menurut perspektif Mas Ivan sebagai seorang IT, tren isu masyarakat terhadap kepercayaan e-commerce itu seperti apa? Ya. Ada nggak yang menganalisis atau mereka enggak beli-beli aja kayak gitu? Ya, kalau menurut pendapat saya terkait masyarakat mengakses e-commerce atau e-commerce lah ya, e-commerce. Itu lebih ke mereka kadang akses juga sih untuk menganalisa apakah ini produknya asal-asalan atau tidak. Namun kebanyakan yang melakukan riset seperti itu adalah orang-orang yang memang punya tujuan akan membeli produk. Seperti itu. Kalau yang sifatnya dia ke-trigger saja, ke-trigger gara-gara keluar produknya, biasanya sih jarang itu dia lakukan riset. Karena perlunya riset itu biasanya dilakukan karena dia mau cocok atau tidak barang itu, dia cek dulu tuh. Tapi kalau yang dia, oh ini bagus nih, beli deh, itu kan bisa terjadi juga kalau yang suka ke-trigger. Baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Ivan, orang-orang itu bisa nggak sih, kita misalkan orang luar bisa tahu nggak sih kalau misalkan, oh orang ini
membeli produk ini kayak gitu. Bisa nggak kita sebagai perspektif IT itu ngelacak atau melihat seperti itu? Bisa nggak? Sepengetahuan saya sih bisa itu. Biasanya kalau di e-commerce tertentu tuh ya, aku nggak sebut brandnya. Iya. Dia ada tuh, nih teman Anda membeli ini, ada itu Oke. di pemberitahuan pesannya. Jadi itu kan fitur itu bisa dimatikan, tapi secara otomatis ketika kita buat akun baru, fitur itu tuh aktif, Aktif. sehingga kelihatan tuh kalau kita berteman dengan teman kita, dia beli ini kelihatan sebenarnya seperti itu sih. Artinya menurut Anda orang-orang ini masih ada nggak yang paham dan tidak paham terkait data security ya, jatuhnya itu seperti security privasi saat berbelanja online. Bisa aware nggak masyarakat itu? Ya, kalau itu sih ada yang paham, ada yang tidak paham. Baik. Tapi kalau terkait aware-nya itu ya kembali ke edukasi dari kita sebagai IT. Kalau kita sering-sering melakukan posting bahwasanya data kita itu berbahaya untuk dilihat orang lain, itu mungkin kalau dia lihat, mungkin dia juga bisa pelajari itu. Karena dia merasa orang nggak ada yang tahu nih saya beli di sini. Karena saya cuma menyerahkan data pribadi saya di e-commerce ini, sehingga ya bocor tuh seperti itu informasinya. Bisa ya, kemungkinan bisa. Oke. 2 pertanyaan terakhir, izin untuk minta pendapatnya Mas Ivan agar bisa meningkatkan kami dari ilmu keperawatan ini untuk memberikan efektivitas gitu, edukasi kepada masyarakat itu. Pendapatnya Mas Ivan harusnya kami seperti apa kayak gitu? Baik. Saran dari Mas Ivan. Edukasi terhadap masyarakat ya. Edukasi itu sebenarnya kalau menurut saya memang efektifnya itu menggunakan sosial media. Namun kita juga harus tetap menyusur ke masyarakat langsung. Karena masyarakat langsung itu kadang memang tidak tercover dengan apa yang kita lihat, seperti itu. Jadi apa yang kita share ternyata dia nggak ikutin kita, dan medianya itu nggak sampai ke mereka, kan ini sama saja. Makanya kita harus buat dengan 2 plan. Pertama via online, kedua kita harus menyusul langsung dengan masyarakat, seperti itu sih. Kalau dari sisi keperawatan kan dia biasanya ada tuh posko-posko untuk edukasi masyarakat tuh, itu bagus tuh. Langsung, iya, puskesmas atau ke posko-posko atau ke warga, ke RT misalnya, itu mungkin saja itu yang bagi yang orang-orang tua yang tidak punya gadget, dan dia ini itu kan bisa teredukasi tuh ya offline-nya. Baik. Kalau pertanyaan terakhir, menurut Mas Ivan untuk saat ini ya, teknologi apa sih yang bisa kita kembangkan menjadi inovasi supaya tadi kan Mas Ivan bilang masyarakat ini ada yang bisa terpapar ke teknologi, ada yang tidak. Nah, dari perspektif IT ada nggak kemungkinan inovasi apa yang bisa kita terapkan sehingga bisa menjangkau ke desa-desa seperti itu? Selain yang offline ya, maksudnya untuk digitalisasi dari perspektif IT, ada nggak? Ya, kalau terkait itu ya kita bisa memanfaatkan media televisi. Karena di masyarakat yang sifatnya terbelakang, misalnya di daerah tertentu yang memang untuk masuk sinyal itu susah, sehingga dia menggunakan handphone juga nggak ada datanya. Nah, itu bisa tuh via media televisi, via iklan, atau via acara tertentu yang bisa dilakukan dengan, biasanya kan di televisi itu ada tuh televisi daerah ini, televisi daerah ini. Nah, kita bisa adain kegiatan dan itu dilakukan dengan koordinasi dengan pihak yang lokal. Baik, oke. Mungkin ada tambahan lagi, Mas Ivan? Cukup. Oke. Alhamdulillah demikian wawancara kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas pengalaman dan sharing diskusi kita di In-Depth Interview pagi hari ini. Saya izin mohon pamit. Terima kasih Mas Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.